Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibah. Assalamu alaikum wa nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آية أخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. Yang terhormat dan yang mulia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, pemimpin kita yaitu Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf beliau, Bapak Ketua BPD serta anggota, Ketua LPM, yang terhormat dan yang mulia Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, yang alhamdulillah sejak berangkat sampai sekarang selalu menyertai kami. Alhamdulillah. Mungkin habis ini tinggal di desa sini juga. Para tokoh agama, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Juga termasuk yang sangat kami hormati jajaran panitia pelaksana yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami beserta rombongan untuk mengisi acara peringatan Isra dan Mi'raj di sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya jualah kita diberikan nikmat sempat sehingga kita bisa berhadir di dalam suatu tempat yang insya Allah penuh barakah dan rahmat daripada Allah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mulia. Karena beliaulah derajat kita diangkat dibandingkan umat-umat sebelumnya.
jadi suatu kewajaran dan kepatutan dari kita untuk terus mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau ada satu pertanyaan kepada kita, ada satu pertanyaan. Ibu-ibu mau masuk surga apa tidak? Kemarin gimana ini ibu-ibunya? Bu, mau masuk surga apa tidak? Oke lah kalau begitu. Jawabnya satu. Apabila kita ingin masuk surga, kuncinya satu, yaitu modal cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang kita sering-sering menyebut yang ia cinta. Maka sesuai dengan mukadimah, setelah kita sudah memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, lalu kita diperintahkan untuk melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kecintaan kita. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallu satu nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada kita pada hari ini. Diberikan kesempatan kita untuk berhadir di acara ini. Bukan lain, sesuai nama masjid kita, Raudhah. Apa itu Raudhah? Ibu-ibu ada punya nama Raudhah? Angkat tangan. Boleh kenalan? Raudhah itu adalah
satu taman daripada taman surga. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah, wahai sahabatku, apabila kamu melewati taman daripada taman surganya Allah, mampir masuk, ikut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Taman surga di dunia ada dua. Surga di dunia ada dua. Apabila kita sering-sering masuk surga di dunia, insya Allah dimudahkan di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Ada dua. Satu di antara dua khusus tempatnya, dan yang satu umum dimanapun bisa. Yang satu khusus tempatnya baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Atau dalam riwayat lain, antara masjidku dan antara mimbarku satu taman dari yaitu kita kenal taman Raudhah yang terletak di Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Makanya kalau di situ rebutan. Yang kedua, di mana ada perkumpulan yang mengingatkan kepada kita akan Allah, mengingatkan kita kepada Allah, baik itu perkumpulan majelis taklim, memperingati hari-hari besar seperti yang kita laksanakan saat ini, itulah taman surga. Alhamdulillah kita oleh Allah sekarang dimasukkan ke dalam surga. Bukan main, nikmat yang sangat tinggi nilainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami sering menyampaikan, jadi kita menyimak apa yang disampaikan Bapak Ades tentang berbagai macam aliran atas nama Islam, aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Makanya sering kami menyampaikan di beberapa pertemuan bahwasanya Islam tak ubahnya seperti sebuah buku. Kurang lebih demikian Alhamdulillah. Islam itu tak ubahnya seperti sebuah buku yang berisikan konsep-konsep hidup bahagia dari dunia hingga akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi bagaimana kita bisa untuk mengamalkan, memahami kandungan buku tersebut kalau tidak kita baca? Satu. Yang kedua, bagaimana cara kita membaca buku tersebut kalau tidak kita buka? Dua. Permasalahannya, bagaimana cara kita membuka, membaca, menyimak dan memahami serta mengamalkan buku yang bernama Islam itu tadi. Bapak-bapak ada yang tahu cara membuka? Ada kabar? Ibu-ibu membuka buku Islam ada yang tahu? Kami bukan berarti menggurui, kita sekedar berbagi. Cara membuka buku yang bernama Islam lalu kita baca, mengamalkan terus untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Bukan seperti membuka kancing celana pada ini. Enak aja kalau membuka kancing celana. Tadi malam dibuka kakak.
Cara kita membuka Islam bukan seperti membuka tali BH, Bu. Masyhur. Tetapi melalui kepada majelis taklim. Peringatan Hari Besar Islam, lewat itu kita membuka, mengamalkan buku yang bernama Islam itu tadi. Saya lontar, Banjar Bakar kabeh. Banjar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bapak panitia berapa menit waktu disediakan? Bergerak. Kalau salam tidak? Salam berani tidak? Lanjutkan. Ya, boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas kita, jangan mau menang sendiri. Ingat generasi ke depan itu, anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Maka sudah suatu kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi kita. Tugas jangan suka membikin aja, Bu. Mungkin apa? Jangan suka membikin aja, Pak. Tapi tugas generasi kita. Jangan menambah generasi. Tambah terus. 1 tahun. Dia lagi satu-satu kata yang anak, ibu masuk kamar. Tapi ini Bandung tadi sampaikan. 1-1 ibu masuk kamar. 2-2 Pak Kadis mengikuti. 3-3 apa yang terjadi? 1-2-3 ibu hamil lagi. Jangan seperti itu. Generasi kita Islam mereka penuh dengan ini cuma tauladan kepada kita. Tauladan kepada kita. Coba kita dengar anak-anak mereka Al-Quran. Aduh, biasanya lagu biasa-biasa syair yang permainan merupakan permainan diganti oleh sang guru menjadi bernilaikan Islam. Yang biasa balonku ada di rupa-rupa. Diganti oleh sang guru dengan Al-Quran. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Anaknya bapaknya nggak bisa ngambung. Zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, di akhirat. Siapa tak bayar zakat oleh Allah dilaknat. Tepuk tangan anak-anak. Islam tidak mengajarkan bernyanyi, ilmu agama pertama. Orang-orang di sekeliling kita ramai ngefans sama Ridho Roma yang kebetulan ikut kami pada hari ini. Kalau
panas-panas deh. Biar awalnya serius betul, ngantuk kan. Santai ya, santai. Ngetren. Sekian lama. Kita ajak untuk anak kita berselawat memuji Rasulullah. Kullu mutahin liqa'a laisa abadan laisa yuta. Siapapun jua yang termasuk daripada umat Muhammad yang selalu memuji dengan salawat, dengan syair-syair pujian, selamanya hidupnya diangkat, dilepaskan dari kegundahan. Ya khaira khalqillah, ya nur arshillah, ya nur ya habibullah, ya khaira khalqillah, ya nur arshillah, ya nur ya habibullah, ya Mustafa. Jangan kalah sama Bang Haji. Dakwah sambil musik, kita dakwah sambil terbang. Seriusnya. Jangan kalah sama Ustaz Ceko. Pakai wayang. Kita pakai terbang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sampai di mana cerita tadi? Kembali ke rumah. Isra Mi'raj terjadi di tahun yang disebut Amul Hazan, tahun yang penuh sukacita bagi baginda Allah. Orang-orang yang selalu melindungi beliau satu persatu pulang ke alam akhirat, bukan pulang ke Karangayu. Satu-satu. Sehingga Rasulullah benar-benar dilanda kesedihan yang mendalam. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj untuk menghibur Rasulullah. Sering kita dengar, alhamdulillah di tengah-tengah kita banyak tokoh-tokoh agama. Mungkin sering disampaikan sampai semua mendengar. Satu di antara riwayat lain penyebab terjadinya Isra Mi'raj karena pertikaian antara langit dan bumi. Salah. Bumi ke atas langit salah tunjuk. Cerita demi cerita kita tinggalkan. Hafal setiap tahun kita cerita orang. Kita ambil hikmah. Peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, qul ilmal hidayah, kata Allah kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Muhammad tok. Bukan Muhammad Ansari. Di kala malam tersebut Rasulullah berbaring di
di dekat Baitullah. Di dalam lingkaran satu tembok yang kurang lebih 1 meter atau lebih sedikit tingginya, yang kita sebut dengan tulisan Hijr Ismail. Rasulullah bersaing dengan 2 sahabat beliau yang tidak lain adalah pamannya beliau, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. 3 orang bersaing. Dikala malaikat Jibril beserta malaikat Israfil, Mikail dan puluhan ribu malaikat yang lain menyertai turun untuk menyebut Rasulullah. Dikala itulah terpancar cahaya dari 3 orang yang berbaring di Yerusalem, menjulang tinggi sampai ke angkasa raya. Di antara 3 orang sama persis, tidak ada beda. Yang mana Muhammad, yang mana yang bukan Muhammad? Yang diperintahkan 1 orang yang disebut sedangkan yang ini ada 3 orang. Yang mana Muhammad? Kata Jibril, wahai Mikail, yang mana Muhammad Habibullah? Sampai di kala itu malaikat Mikail tidak bisa membedakan mana Muhammad, mana yang bukan Muhammad. Makanya kalau kita di dalam kehidupan bergaul dengan orang baik, kita ikut baik. Kita bergaul sama orang yang jahat, kita sedikit banyaknya ada jahat. Ikut berkat kemuliaan Rasulullah SAW. Kata malaikat Mikail, no comment, tidak bisa memberikan jawaban. Kalau sampai oleh malaikat Jibril, gampang wahai Mikail, kata Jibril. Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah yang di antara 2 orang laki-laki. Kenapa? Karena setiap kali di dalam pergaulan sehari-hari dengan para sahabatnya yang bernama Muhammad selalu meluncurkan kata-kata khairul umur awsatuha. Perkara yang terbaik adalah yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik mah, dia tidak jelek mah, kan itu. Yang sedang-sedang, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nah, kalau ada yang rendah, jangan terlalu gemuk, kalau sebelah, jangan terlalu kurus, malah kurus. Yang sedang-sedang saja. Seperti apa? Ya seperti yang lebih ini. Promosi. Yang sedang-sedang saja. Pak, ingat, perkara yang terbaik itu, yang mudah itu, yang tengah-tengah. Jangan terlalu di atas, jangan terlalu di bawah. Betul, Pak? Jangan terlalu di bawah, jangan terlalu di atas. Tengah-tengah. Pusat yung. Kemudian setelah itu lalu disebutkan, bukan berarti Rasulullah SAW dibelah di leher, di bawah leher Rasulullah dibedah sampai di atas pusat. Kalau di bawah pusat itu sudah belah duluan. Sampai di atas pusat aja, dibelah, diambil di hati Rasulullah, disucikan dengan air zam-zam. Bukan berarti hati Rasulullah kotor. Ini contoh tauladan kepada kita. Rasulullah yang sudah nyata-nyata, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar.
sudah suci terus selama-lamanya bersih. Kenapa dibersihkan? Tauladan bagi kita umat beliau. Kita yang penuh dosa, penuh salah, kesalahan dengan istri kita, bagi istri kesalahan dengan suaminya, bagi anak salah kepada orang tuanya, bagi kita bersalah dengan tetangga kita. Sudah sewajarnya mentauladani Rasulullah yang suci tanpa noda disucikan, apalagi kita yang banyak memiliki kesalahan. Makanya Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita akan awal terjadinya kewajiban ibadah. Ibu mengingatkan tahun yang lewat, kita memperingati Isra Mi'raj, mungkin memperingati tahun yang lewat. Isra Mi'raj Rasulullah menerima kewajiban apa, Bu? Ya kan? Bapak-bapak kalau bisa menjawab. Kewajiban apa, Pak? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Rasulullah disucikan, dihilangkan sifat-sifat kita. Begitu kita hilangkan para mentauladani Rasulullah, mensucikan jiwa rohani kita hilangkan. Sombong, riya, sum'ah, dan segala macam penyakit hati. Kembali kepada ibadah salat yang diberikan kepada Rasulullah. Ibadah salat itu melatih diri kita supaya tawadhu, rendah hati, supaya sifat sombong hilang dengan salat. Buktinya seluruh rukun di antara rukun salat yang 13 itu dalam satu rakaat terulang 2 kali, hanya rukun yang bernama sujud. Berdiri dalam satu rakaat 1 kali berdiri, tapi dalam cara sujud 2 kali. Itu bertanda bahwa dalam ibadah salat melatih diri kita supaya jangan sombong. Karena muka kita anggap mulia di waktu kita salat sujud, malah tinggi pangkat kita. Tinggi pangkat kita. Yang kita anggap mulia muka kita, malah kita taruh di lantai. Melatih diri supaya jangan sombong. Kadang yang sombong ini merasa lebih baik daripada orang lain. Diberikan oleh Allah harta, merasa lebih kaya. Diberikan oleh Allah kekuatan, merasa lebih jatuh. Diberikan Allah rupa yang rupawan, menganggap lebih cantik. Diberikan Allah pangkat jabatan, begitu seterusnya, merasa bangga kita. Awas kata Allah. Melalui mulut Rasulullah